Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abdillah, masih di Sapi Krum. Nah, ini nurusin video kemarin ya. Ini part 2-nya. Nah, ini lagi pengetesan cairan. Sebenarnya dari tadi pengetesan cairan ini udah dari siang katanya. Dari mulai itu jam berapa? Jam 12. Jam 1-an lah mulai. Udah ngasilin lumayan lah, ada 4 kilo 5 kilo mah. Nah, ini koper cyanidnya kan kemarin saya bilang kapasitasnya 120 liter kayak di bak nikel, dan ternyata baknya belum jadi karena si stick lasnya itu belum datang gitu. Nah, tadi juga kan saya baru di Bandung. Kemarin tuh ada urusan jadi saya pulang dulu ke Bandung. Nah, sekarang saya datang lagi ke lokasi dan ternyata udah ngetes, udah banyak jadinya. Kata saya, aduh mau divideoin dari pertama kata saya tuh. Biarinlah ini sama aja ya. Nah, ini koper es ini udah bagus lah, udah mantap. Kalau di koper cyanid udah pasti mantap, soalnya prosesnya cuman selewat aja lah, paling cuman 10 detik 20 detik paling lama. Nah, ini di proses nikelnya tuh, kalung-kalung ini proses e-coating ya, proses putih krum e-coating udah dari ini, udah dari siang katanya, udah banyak yang jadi di luar, nanti saya tunjukin tuh, lihat mantep. Oke, mantap gini ya. Cincin. Tuh, ini gelang apa ini namanya? Saya emang nggak tahu gelang apa ini namanya? Gelang Bangkok, saudara-saudara. Tuh. Mantap pokoknya, ya udah banyak yang jadi. Tanpa saya arahin gitu, dia nyoba-nyoba, lihat di video saya katanya nih. Tuh. Nah, ini coatingnya. Tuh. Ini yang setelah di coating. Ini setelah di coating warnanya masih ngedop. Nah, itu masuk ke open. Cuma nanti nunggu banyak dulu baru opennya dihidupin biar irit listrik. Nah, kita lihat barang yang jadinya sekarang ya. Nah, ini prosesnya gini dulu, lupa saya. Dari koper cyanid masuk 20 detik masuk ke cairan koper acid ya, kira-kira 10 sampai 15 menit. Langsung masuk ke cairan nikel. Kira-kira sama 10 sampai 15 menit juga, baru mau diproses krum putih silahkan, mau diproses e-coating silahkan, tapi sebelum di e-coating gold kita harus diperak dulu. Nah, udah diperak baru di e-coating gold. Udah di e-coating gold kita gantung di sini, kita semprot pakai angin, langsung masukin ke open. Nanti aja di opennya, kalau misalnya open udah penuh dua-duanya baru kita open biar irit listrik gitu. Nah, ini saya tunjukin barang yang udah jadinya ya. Udah banyak, aduh saya jadi gak enak, tadinya mau saya arahin proses awalnya, tapi ini udah pada mantap hasilnya nih. Tuh, ini warna putihnya nih. Nah, ini warna putihnya nih. Alhamdulillah lah, udah langsung bisa ini ownernya. Tuh, sampai ke belakang bersih pokoknya tuh. Dari moles, dari apa, memang dia itu anggotanya memang udah punya pengalaman sepuh ya, sepuh mas. Jadi ya nggak terlalu sulit saya ngarahinnya. Alhamdulillah tuh udah pada jadi, udah mantap lah. Ntar cahayanya kita iniin dulu. Mana lagi gelangnya? Nah, ini udah ada 4 kroni. Ini kuningnya lihat, aduh moronyoi gini kuningnya. Ini hasil e-coating ya teman-teman ya nih. Ini hasil e-coating tuh. Hasil e-coating. Woi, mantap. Udahlah, ini mah udah tinggal gas. Udah tinggal gas ini mah. Nih gelang apa, gelang BK nih ya namanya ya. Saya nggak tahu jenisnya. Lihat, ini sehari teman-teman bisa ngerjain ya, ini ada lah 4 kilo lah. Ada ini 4 kilo ya? Sekitar 5 kilo katanya tadi. Itu tuh cuman sedikit lagi, tadi barangnya ada 7 kilo katanya.
Nah itu yang diproses cuman segitu lagi udah. Ini sekarang satu hari anggap 7 kilo. Nah sedangkan ongkosnya nih ya, kalau misalnya saya terima ongkosnya di warna e-coating seperti ini saya ongkosnya 800 rupiah lah, paling murah gitu ya. Itu juga 800 rupiah juga di atas 5 kilo. Kalau cuman 1 kilo, setengah kilo, atau 1 kilo 2 kilo, kadang-kadang saya ngehargainya 1.900.000 sampai 1 juta lah. Kalau lebih dari 5 kilo atau 5 kilo saya hargain 800.000 per kilonya gitu. Nah ini anggap aja harganya 800.000 per kilonya. Ini udah ngerjain ada 5 kilo. 8 kali 6 udah 4 juta ya. Udah 4 juta. Kalau 8 kali 7 udah 56. Udah 5.600.000 tuh. Sehari omsetnya. Kalau 7 kilo, nah saya rasa 10 kilo juga sanggup ya Bang ya, 10 kilo sanggup ya. Tuh tergantung yang molesnya katanya gitu. Kalau molesnya banyak ya nanti diatur aja, tukang polesnya dibanyakin. Misalnya tukang polesnya ada 4 gitu kan, anggap aja sehari itu tukang poles ngerjain 1 kilo gitu ya. 1,5 kilo minimal. 1,5 kilo udah 6 kilo. Tuh 6 kilo udah lumayan. Kalau nyelup sih cepet. Kalau nyelup yang lama itu di proses pre-treatmentnya ya Bang. Dari poles dari poles, terus pencucian segala macam ya, sama ngerangkai paling ya. Ngerangkai yang bikin lama. Yang bikin lama ya. Kalau celupnya mah cuman sebentar katanya. Wah hebat ini. Asli ini mah omset 5 juta sampai 10 juta per hari itu lah. Gas. Tuh. Ini modalnya saya ulangi lagi ya. Ini modalnya kemarin itu 110 juta. 110 juta modalnya komplit semua. Sampai alat pencucian, alat poles segala macam komplit semua. Modalnya itu 110 juta. Nah, sedangkan omset anggap aja kecilnya kita 5 juta lah omsetnya per hari. Nah, potong operasional anggap 1 juta aja udah 4 juta sehari omsetnya. Nah potongan 1 juta itu buat gaji anggota sama gaji sama bahan-bahan, sama buat ngeganti nanti buat cadangan kayak nickel screen. Nanti kita kan harus beli lagi nickel screen, terus kayak cairan nikel, cairan copper acid, anoda tembaga gitu ya. Kita harus beli obat-obatnya gitu buat nambahnya gitu, karena kita harus analisa nih tiap hari. pH-nya berapa, bomenya berapa gitu kan. Terus analisa tiap hari. Kalau misalnya bomenya turun kita harus tambah obat. Kalau misalnya pH-nya turun kita harus naikin pH-nya. Kalau misalnya pH-nya naik kita harus turunin pH-nya. Gitulah. Kalau ini cairan baru pasti masih seger, cuma nanti ke depannya nanti pasti saya arahin gimana cara treatmentnya supaya cairannya awet lama, jadi bisa dipakai terus menerus, bisa menghasilkan uang lebih banyak. Nah jadi gitulah, anggap tadi ada pendapatan bersih itu 4 juta lah ya. 1 juta itu karyawan, buat cadangan obat-obatan segala macam, buat listrik juga gitu. Nah anggap 4 juta. Nah kita modal 110 juta. Harus berapa bulan kita kembali modal gitu ya. Sekarang kalau misalnya 5 juta kali 30 aja udah 150 juta. Ya, tuh 1 bulan juga kayaknya udah balik modal teman-teman ya. Wah hebat, ini bener di perhiasan. Gas teman-teman, siapa yang mau lah. Kenapa? Diajarin sampai bisa yang beli paket. Diajarin sampai bisa, diarin sampai bisa. Kalau bisa kursus dulu di saya lah sampai bisa, baru beli paketnya gitu kan. Nah udah teman-temannya. Tuh. Iya. Jadi dengan modal 110 juta itu ya kita ambil maksimalnya lah, kita ambil ininya lah,
istilahnya 2 bulan itu ya, kalau misalnya jalan tiap hari, terus langgannya ada tiap hari, barang yang dicucinya ada tiap hari, ya kita bisa balik modal dalam jangka waktu 2 bulan gitu. Nah udah balik modal, kita mau naikin kapasitas gitu ya dari hasilnya berikutnya gitu, mau ditambahin kapasitas biar kapasitasnya lebih banyak gitu ya, itu terserah kalian gitu. Nah ini kapasitas cuman ini koper cyanide cuman 60 liter. Memang di sini koper acid kuncinya sih, koper acidnya jadi 300 liter. Jadi kayaknya si abangnya itu atau ownernya itu udah tahu dia itu pasti yang bakal lamanya di sini, nunggu kilapnya di sini. Sedangkan ini nikel itu kan kita cuman buat warnanya aja ya, buat kilapnya nikel putihnya aja, biar nanti diperak sama di coatingnya itu nggak lama gitu. Bagus hasilnya gitu ya. Udah ini mantap sih. Dengan modal 110 juta omset per hari, lihat aja. Tuh. Saya di sini nggak omong kosong ya teman-teman ya. Tuh. Jadi si abang ini yang punya toko ini, dia punya toko, terus dia jualan di pasar malam juga katanya anggotanya. Terus dia juga nyuciin rongsok terus jual ke toko. Nah, teman-teman. Mantep lah pokoknya lah. Duh, saya jadi lupa tugas pokok saya nih, malah ngitung omset. Itu teman-teman lah, yang penting udah ada hasilnya. Nih, tuh ini barang yang udah diperak. Ini yang udah diperak warnanya putih. Udah diperak, baru kita coating. Nah ini nih, lihat prosesnya teman-teman. Nah ini udah dari nikel ya. Udah dari nikel kita perak. Perak sebentar aja. Tuh, hasilnya langsung putih mengkilap. Nah udah gini baru kita bisa coating gitu. So, coba di coating bang, berapa biji harus di coating. Nah kita di coatingnya gantung-gantung aja. Nah di coating ini kita pakai voltasenya 30, tegangannya 30, ampernya nggak terlalu besar kalau di cairan e-coating ini. Nah, ini itu selama 20-40 detik lah. Si abang ini berapa detik? 40 detik. Ntar kita tunggu ya. Nanti hasilnya pasti ngedop. Awalnya pasti ngedop karena belum di open. Nah nanti setelah di open baru kilapnya keluar gitu, kayak yang hasilnya tadi. Itu nanti opennya di sana. Sip, mantap. Tuh, lihat teman-teman hasilnya. Nah, hasilnya kayak gini nih. Hasilnya ngedop. Tapi nanti setelah di open dia hasilnya kilap gitu. Nah ini kan masih ada kadar airnya, kita semprot dulu kadar airnya gitu. Tuh lihat ngedop. Datang ke sini kaget saya lihat hasilnya, kok udah banyak lagi kata saya kan. Kirain saya mau besok ininya apa prosesnya besok pagi lah. Saya mau nungguin saya, cuman ownernya ini nggak sabaran. Ah udahlah proses sendiri aja, kita lihat videonya katanya si abangnya. Alhamdulillah, tapi teman-teman alhamdulillah lah. Saya senang kalau kayak gini, saya senang. Nah, memang ini bakal jadi saingan terberat saya nih. Cuman gak masalah lah. Rezeki itu udah ada yang ngatur teman-teman. Jangan takut
Meskipun usaha kita sama, jalan kita sama usahanya, tapi rezeki itu beda-beda teman. Rezeki udah ada yang ngatur. Jangan takut kita punya saingan apa segala macam, jangan takut. Rezeki udah ada yang ngatur. Percaya deh, rezeki udah ada yang ngatur. Senang saya lihatnya gitu kan. Kalau kayak gini tuh jadi puas lah, hati saya puas lah. Nah, ini barang yang besar nih. Ini gelang Bangkok. Jadi putih. Mantap. Mantap. Dah, sip. Alhamdulillah lah. Senang saya dengarnya, senang saya lihatnya gitu ya, puas lah. Jadi kalau misalnya pelanggan puas, kita juga kan puas ya. Nah, sekalian ada kabar gembira teman-teman, nanti di tempat saya akan diadakan ini ya, kelas ya. Kelas untuk kursus elektroplating. Mau itu spare part motor, mau itu aksesoris, mau itu perhiasan, mau itu spray chrome. Pokoknya nanti saya dikomplitin lah. Nanti saya lagi meta-metain dulu tempatnya. Nah, nanti saya kabarin kalau misalnya udah siap. Tapi kalau misalnya untuk proses spare part motor atau perhiasan sih silahkan gitu. Kalau misalnya ada yang mau kursus, Bang, misalnya saya itu belum ada modal buat buka usahanya, tapi saya pengen bisa dulu, pengen kursus dulu, boleh, silakan. Kalau misalnya ada yang nanyain tarif atau apa gitu ya, nanti nanya di WA aja lah. Nanya di WA aja lah. Ntar saya simpan nomor WA di bawah. Kursus ngekrum perhiasan kayak gini, kursus untuk spare part motor, untuk aksesoris silahkan. Pokoknya WA saya kalau ada yang mau kursus. Masalah biaya atau apa nanti di WA aja lah biar enak ya. Oke lah, mungkin itu dulu teman-teman lah. Ini alhamdulillah ya udah berjalan lancar. Alhamdulillah wa syukurillah. Pokoknya saya senang pokoknya kalau kayak gini. Oke lah, mungkin itu dulu dari saya teman-teman ya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, silahkan tulis di kolom komentar atau WA langsung ke nomor saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.